di mana ada lampunya? Tiga lampu merah itu di mana beradanya? Di Simpang Asrama Mekar. Di mana lagi? Di Pincuran 7. Di mana lagi? Di Barak Jual ada? Ada. Jalan ke Barak Jual di depan Bang apa ya? Bang Nagari. Apa lagi? Di mana lagi ada lampu merah? Di Simpang Asrama. Ayo, di mana lagi? Dekat Sentral. Nah, berarti semuanya anak ibu tahu tempat di mana lampu lalu lintas. Nah, sekarang ibu tanya, berapa warnanya? Tiga. Apa aja? Merah, kuning, hijau. Di tempat yang berbeda kita sebutkan tadi, berbeda warnanya? Tidak berbeda warna. Tanya lagi, apabila kamu berkendaraan dengan orang tua, apabila kamu ketemu dengan lampu tersebut dan yang menyala lampu warna merah, berarti kamu cerdik. Pembelajaran hari ini kita akan membuat kalimat. Tujuan kita belajar rambu-rambu selanjutnya hari ini, membuat kalimat dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada kita bertemu di jalan raya. Nah, sebelumnya, ayo kita nyanyi sama-sama dulu. Nyanyi rambu-rambu lalu lintas bersama. 1, 2, 3, mulai. Ayo kawan, kita bersama bersama rambu di jalan raya. Ada yang merah, ada yang kuning. Janganlah salah mengartikannya. Merah itu rambu larangan. Hijau lampu petunjuk kasih. Kalau kuning lampu peringatan. Ayo patuhi agar selamat. Sudah, kita disuruh mematuhi aturan agar kita selamat. Berarti kita tahu akibat dari lampu tadi. Kalau kita melanggar lampu tadi, apa yang terjadi? Kecelakaan. Itu sangat berbahaya apabila kita melanggar aturan lalu. Sangat berbahaya sekali kalau kita melanggar aturan lalu lintas. Yang pertama, kita kecelakaan terjatuh. Habis itu apa lagi? Kasusnya sampai ke polisi. Jadi jangan main-main dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Ayo selanjutnya kita masuk ke rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Sekarang anak ibu perhatikan ke depan dulu. Di sini, ini ada jalan nih. Ini ada jalan. Ada di situ berbagai jenis lampu lalu lintas. Nah, di depan. Yang pertama, apa ini? Balik. Ini adalah lampu kalau warna merah apa tadi? Lampu larangan. Berarti apa? Dilarang putar balik. Kalau dilarang putar balik dia ada garis. Kalau yang di bawah, yang kuning lampu apa tadi? Berarti kita boleh di situ putar balik. Nah, sekarang kan anak ibu udah ada tuh rambu-rambunya. Coba masing-masing taruh rambu-rambunya di atas meja. Masih ada yang nggak buat tugas ya? Fazila rambu-rambu apa? Pegang. Apa? Dilarang parkir. Adit? Dilarang stop, berarti tidak boleh berhenti. Sama dengan Fanza. Musaki? Tempat penyeberangan di sini ada. Di dekat sekitar sekolah kita ini di mana tempat penyeberangan? Di depan sekolah. Di depan sekolah kita. Biasanya di dekat sekolah yang ramai itu ada tempat penyeberangan. Nah, Akif? Berarti belok kanan. Itu rambu-rambu kan nih? Perintah kita diarahkan silakan belok kanan. Ada yang belok kiri. Aklan? Jadi ke mana deh? Jalan melengkung. Adit? Apa? Hati-hati. Firas? Dilarang masuk. Ini sama tempat penyeberangan. Perintah belok. Berarti kamu semuanya, jangan sebutkan lagi nak. Berarti rambu-rambu yang kamu buat itu harus tahu kamu artinya. Nanti setelah kamu tahu artinya, kamu bisa membuat kalimat dengan rambu-rambu yang ada pada kamu sendiri-sendiri. Nah, contoh nih. Rambu-rambu si Vanessa. Apa ini nak? Belok kiri. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan rambu-rambu belok kiri? Siapa yang bisa?
kita di jalan raya. Jadi lampu lalu lintas itu yaitu bagian dari perlengkapan jalan, bisa berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberi peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi siapapun pemakai jalan harus mematuhi aturan di jalan raya. Contoh, yang larangan yang bagian warna apa tadi? Rambu-rambunya. Warna merah. Itu contohnya. Mana yang warna merah, Kak? Angka yang membuat lampu-lampu lintas larangan. Oke, tapi masih ada sebagian yang tidak membuat ya. Yang perintah. Angka yang perintah. Oke, tapi masih juga ada yang tidak membuat. Nah, lanjut. Jadi, fungsi dari rambu-rambu tersebut yang pertama, memberi informasi kepada pengguna jalan. Misalnya informasi, siapa tahu contoh informasi apa? Siapa tahu contoh informasi yang diberikan oleh rambu-rambu tersebut? Misalnya kamu pergi jalan-jalan nih, ketemu di jalan itu rambu-rambunya seperti sendok. Itu tanda apa? Ketemu apa? Ketemu? Makan. Itu informasi kepada sama kita ketemu rambu-rambu seperti gambar masjid. Itu tandanya kita mau ketemu dengan. Nah, silakan beribadah, kamu sudah berada di dekat masjid. Yang kedua, mengatur lalu lintas agar tertib dan aman. Seperti tadi, tertib dan aman itu seperti lampu merah hijau kuning tadi. Seandainya tidak ada lampu itu bagaimana? Apa yang terjadi di persimpangan 4 itu dekat Kompi? Karena ada 4 itu, simpang ke Sumayang, simpang ke pasar, simpang ke pos, simpang ke Pelajaran. Ada berapa persimpangannya? 4. Coba kita pikir, pas pagi kita mau ke sekolah, tidak ada lampu. Kan pernah kan lampu itu mati? Bagaimana pengendara saat itu? Hati-hati. Pasti pelan-pelan semuanya melalui persimpangan itu. Karena apa? Takut apa? Takut bercelaka. Selanjutnya, fungsinya memberi peringatan bahaya. Contoh yang bahaya, ada jalanan licin. Ini dia. Nah, ini peringatan jalan licin. Ini berbahaya bagi pengendara. Ini sangat berbahaya bagi pengendara. Apabila pengendara bertemu dengan rambu-rambu ini, artinya jalan licin, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati kalau ketemu dengan ini. Bagaimana si pengendara kalau ketemu dengan itu? Pelan. Nah, menunjukkan arah atau tempat tertentu seperti ibu contohkan tadi. Misalnya ketemu dengan masjid, ketemu dengan tempat makan. Nah, ini dia jenisnya. Ada peringatan, ada petunjuk, dan ada larangan. Apabila kita melanggar, contoh nih, ini rambu-rambunya nih apa ini? Ada robodan, ada simbol seperti ini dekat kita. Orang tua kita nggak tahu ini, belum tahu, ada belum tahu. Kita yang sudah tahu, bagaimana sikap kamu? Apa yang kamu bilang ke Bunda? Apa? Memberitahu. Bagaimana cara memberitahunya? Bun, itu tandanya dilarang parkir. Kita nggak boleh parkir di sini, Bun. Ya? Nah, sudah lampu peringatan tadi apa simbolnya? Kuning. Area anak sekolah. Tempat anak sekolah punya. Ini contoh rambu-rambu peringatan. Bisa kamu lihat ke depan. Ini contoh rambu peringatan. Ada peringatan lampu lalu lintas, persimpangan. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kalimat dengan rambu hati-hati jalan licin tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membuat kalimat? Kalimat sederhana boleh. Dengan rambu hati-hati jalan licin. Laki-laki. Coba Gibran. Saat saya pulang ke rumah, ayah saya melihat lampu-lampu hati-hati jalan licin. Dan ayah saya pelan-pelan. Lanjut kita masuk ke lampu larangan. Lampu larangan tadi, contohnya yang warna apa warnanya di lampu larangan? Warna merah. Yang anak ibu buat yang warna merah itu semuanya contoh lampu larangan. Ini dia sebagian contoh lain. Contoh sebagian yang tidak ada kamu buat. Ada dilarang parkir, dilarang putar balik, pejalan kaki dilarang masuk, dilarang berganti lajur, dilarang belok ke kanan, dilarang belok ke kiri, dilarang mendahului, terus dilarang lewat. Jadi kalau ketemu dengan rambu yang berwarna merah, itu adalah lampu larangan. Larangan atau peringatan yang ada warna merah
dilarang parkir, dilarang berhenti atau stop, harus berhenti. Dilarang merokok, dilarang menyalakan api, dilarang beristirahat. Nah, tanya dulu, yang dilarang merokok ini biasanya di mana ada? Di pom bensin, di mana lagi? Di perpustakaan, di mana lagi yang ada larangan dilarang merokok? Di sekolah kita ada? Ada, berarti kawasan kita tidak boleh merokok. Sudah tahukah orang tua kamu? Sudah. Lalu rambu petunjuk. Area wajib memakai pelindungan kepala di pabrik. Ini berlakunya biasanya di pabrik ya. Orang pabrik area memakai masker. Kan ada itu. Nah, ini pintu keluar. Ada jalur evakuasi. Gimana kita pernah lewat? Biasanya adanya di tangga jalur evakuasi tersebut. Ini ada pintu keluar juga. Nah, dari simbol-simbol yang Ibu tunjukkan tadi, yang kita lihat bersama tadi, anak Ibu sudah bisa membuat kalimat dari simbol-simbol yang ada tadi. Nah, sebelum kita lanjut latihan, kita games dulu. Satu, pencet aja nomornya. Pencet aja di depan itu nomornya satu. Nomor apa? Nomor 4. Buatlah kalimat dengan rambu-rambu di atas. Apa rambu-rambunya? Silakan buat kalimat dengan kata. Ke depan, ke teman kita. Dia bersama membuatnya. Kamu kerjakan. Diskusikan berempat ya. Jelas-jelas ke temannya. Nah, dengar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu presentasi ke depan hasil diskusi tadi. Berarti sebagian ada yang sudah tahu petunjuk arah, ada yang belum atau kurang paham. Nah, berarti hari ini pelajaran kita tentang rambu-rambu lalu lintas selesai, dan nanti ada tugas untuk membuat kalimat berdasarkan rambu-rambu yang Ibu kasih. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau rambu-rambu lalu lintas itu artinya adalah rambu-rambu tadi artinya apa tadi? Untuk apa? Menjaga keselamatan kita di jalan.